Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang menyedihkan dan bikin kesel ini terjadi di Boyolali. Sedih karena mengingat kondisi korbannya, kesel karena melihat motif si pelakunya, yang seorang kuli bangunan yang karena iri dan keserakahannya hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. Jadi ini hari pertama aku mau mulai Camino Santiago sampai Porto kemarin, dan tadi malam gila. Aku tidur nyenyak banget di sini nih. Nice. Porto Spot Hostel. Sebelum lanjut ke cerita, nggak batal puasanya kalau kamu tekan tombol skircepnya. Jadi sebenarnya katedralnya tuh buka jam 9, cuman kemarin aku udah ambil. Jadi sekarang ini udah jam 8.40 pagi. Mau berangkat. Yeay! Yeay! I'm so excited. Yeay. Pada malam itu, seorang pria, sebut saja namanya SPR, mencoba menghubungi rekannya yang bernama Bayu untuk bertemu. Karena beberapa hari sebelumnya, mereka sudah membuat janji bertemu di suatu tempat untuk membahas sebuah bisnis. Tapi setelah beberapa jam, Bayu tidak membalas pesan singkatnya. Bahkan pesan WhatsApp-nya juga tidak terkirim. Merasa curiga karena Bayu tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, SPR mendatangi Bayu di rumahnya sekitar jam 9 malam. Sesampainya di sana, dia melihat kalau pintu gerbang rumah Bayu sudah terbuka lebar. Padahal yang dia tahu, pintu gerbang di rumah Bayu selalu tertutup rapat. Saat dia masuk ke teras, dia melihat ada bercak noda merah hemoglobin. Karena takut, dia memanggil warga sekitar untuk membantunya bersama-sama memeriksa keadaan rumah. Warga yang datang memasuki rumah Bayu yang penuh dengan bercak-bercak merah. Terlihat juga bekas jejak seretan darah yang mengarah dari ruang tengah ke dapur. Benar saja, SPR dan warga menemukan Bayu sudah meninggal, tertelungkup bersimbah di area dapur. Petugas kepolisian dihubungi dan mereka datang untuk melakukan evakuasi jenazah Bayu serta melakukan olah TKP. Kasus ini sangat menggemparkan warga Boyolali. Mereka tidak pernah menyangka pembunuhan sadis akan terjadi di sekitar rumah mereka. Dan korbannya adalah seorang pria bernama Bayu Handono yang berusia 37 tahun, yang sosoknya sudah saya tampilkan tadi di awal video. Bayu tinggal sendirian di rumahnya yang berada di Kampung Kebonsono, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Bayu dikenal sebagai seorang pengusaha pengrajin tembaga dan kuningan sukses yang berada di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Bayu kerap membagikan aktivitasnya sebagai atlet maraton di akun media sosialnya. Dia sudah mengikuti berbagai acara dan lomba lari maraton di beberapa daerah di Indonesia. Dia juga sering menampilkan momen liburannya di beberapa negara di benua Eropa dan banyak tempat wisata di Indonesia. Bayu Handono dikenal sebagai pria yang baik hati dan ramah, serta mempunyai jiwa sosial tinggi. Dia sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, bergotong royong dengan warga, dan berkegiatan lingkungan lainnya. Bahkan urusan bersedekah dia tidak hitung-hitungan lagi. Bayu tinggal sendirian di rumah besarnya di desa itu, karena orang tuanya berdomisili di daerah Kembang Kuning, Boyolali. Itu sebabnya para tetangga yang sangat mengenal Bayu terkejut mendapati Bayu sudah meninggal dunia karena diduga dihabisi nyawanya oleh orang lain. Terakhir kalinya tetangga melihat Bayu di rumahnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Dan sejak hari Kamis, Bayu sudah tidak terlihat lagi. Setelah jenazahnya diotopsi, dilaporkan kalau Bayu sudah meninggal dalam waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Yang artinya, Bayu diduga sudah meninggal dunia sekitar 2 hari sebelum dia ditemukan meninggal. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Saat penyelidikan dilakukan, polisi menemukan ada beberapa barang berharga milik Bayu yang hilang, seperti uang dan juga sepeda motor yang dia gunakan sehari-hari. Sementara mobil miliknya masih terparkir di rumahnya. Awalnya polisi berasumsi kalau pembunuhan ini dilatar belakangi perampokan. Namun melihat tidak ada bekas pembobolan paksa di pintu atau jendela rumah Bayu, membuat polisi curiga kalau yang melakukan
pembunuhan adalah orang terdekat korban. Teman atau kerabat yang mau berkunjung ke rumahnya biasanya selalu menghubungi Bayu lebih dulu lewat pesan WhatsApp untuk memastikan keberadaannya. Karena Bayu selalu mengunci pintu dan gerbang rumahnya dari dalam. Polisi memeriksa akun media sosial milik Bayu untuk mencari tahu siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengannya sebelum pembunuhan. Dari hasil penyelidikan terungkaplah bahwa Bayu terakhir kali berkirim pesan dengan orang yang ditemuinya di sekitar rumah sakit. Polisi yang sudah mengantongi identitas terduga pelaku langsung melakukan pengejaran yang diduga sudah membawa kabur sepeda motor milik Bayu. Keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 2024, polisi berhasil menangkap terduga pelaku di area terminal Tirtonadi, Kota Solo saat akan kabur ke Yogyakarta. Sebenarnya siapa pelaku ini dan apa hubungannya dengan korban? Atas dasar apa penghabisan nyawa ini? Pelakunya adalah Irwan, seorang kuli bangunan berusia 27 tahun. Bukan yang itu, that's too much, itu kegantengan. Ini orangnya, real picture. Penyelidikan mengungkap bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan sesama operator, walaupun tidak ada hubungan asrama. Asmara. Terduga pelaku bernama Irwan berusia 27 tahun ini berasal dari desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Dia diketahui bekerja sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan minim di Yogyakarta. Untuk menambah penghasilan, Irfan juga membuka layanan online untuk bercocok tanam lintas operator dan sesama operator. Saat hendak kabur, sebenarnya dia mau kembali ke mes proyek bangunan tempatnya bekerja. Setelah didalami oleh polisi, akar dari semua kejahatan yang dilakukan Irwan adalah adanya rasa iri ketika dia membanding-bandingkan kehidupan dirinya dan kehidupan Bayu. Dirinya yang seorang kuli bangunan merasa pendapatannya sangat sedikit dan terus-terusan merasa kekurangan, walaupun sudah bekerja dengan keras. Sedangkan Bayu yang terlihat kerja santai, tetapi mempunyai penghasilan besar. Uangnya banyak dan sering jalan-jalan ke luar negeri. Disinilah dia berniat meminta bayaran lebih dari yang pernah diterima oleh Bayu. Jika Bayu menolak, maka dia sudah menyiapkan rencana lain. Dia mengaku berkenalan dengan Bayu pertama kalinya pada bulan Januari 2024 lalu, melalui aplikasi hijau. Setelah perkenalan itu, Bayu mengundang Irwan untuk datang ke rumahnya dan menginap di sana. Mereka pun melakukan hubungan koneksi sesama operator, layaknya suami istri di rumah itu. Sesama operator antara operator Samsung dan Samsul, dengan tarif yang dipasang Irwan sebesar Rp200.000 sekali endahoy. Total pertemuan antara Irwan dan Bayu sudah terjadi sebanyak 3 kali. Dari rentan bulan Januari sampai bulan Maret 2024, hingga terjadilah penghilangan nyawa itu. Pada hari kejadian, sekitar jam 4 sore, Bayu menghubungi Irwan kembali lewat WhatsApp dan diundang untuk menginap di rumahnya. Sebab saat itu Bayu bilang ke Irwan kalau dia kangen padanya. Dalam arti kangen berhubungan dengan Irwan. Irwan pun setuju dan memesan ojek online untuk bertemu di sekitar salah satu rumah sakit di Boyolali. Sesampainya di sana, Bayu datang menggunakan motornya untuk menjemput Irwan mengarah ke rumahnya. Saat mereka tiba, Irwan memasuki rumah itu lewat pintu belakang dan berpura-pura ke kamar mandi. Rupanya dia menyembunyikan celurit yang sudah dia bawa dari tempat tinggalnya di dekat bak penampungan air. Karena dia sedang menjalankan rencana lain jika Bayu nanti menolak pembayarannya lebih dari tarif biasanya. Setelah itu, Irwan masuk ke kamar Bayu dan mereka pun berhubungan cash sebanyak 2 kali. Kok hubungan cash? Itu saya balik supaya nggak kena tegur Mimin YouTube.
Karena kan bayarannya juga pakai uang cash. Kok Om BM tahu sih? Saya tahu karena saya jago ngarang. Setelah selesai melakukan aktivitas Samsul, mereka mengobrol di ruang tengah. Irwan meminta bayaran lebih sebesar 500.000 karena Irwan sudah melayani Bayu sebanyak 2 kali berturut-turut. Ups, 2 ronde. Tidak terima dengan nominal yang diminta, Bayu menolak dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang menyebabkan Irwan naik pitam. Saat itulah Irwan mengambil celurit yang disembunyikannya, lalu membacok Bayu yang sedang duduk santai sebanyak 6 kali. Rupanya Bayu belum meninggal saat itu. Dengan sisa tenaga yang ada, dia merangkak ke arah dapur untuk keluar lewat pintu belakang. Irwan yang melihat Bayu masih hidup langsung mengambil sebuah palu milik Bayu yang tersimpan di rak sepatu belakang. Dan dia memukul Bayu dengan palu itu sebanyak 10 kali, hingga Bayu pun tak bergerak. Untuk memastikan Bayu sudah benar-benar meninggal, Irwan juga menggorok leher korban. Irwan langsung pergi dari rumah itu dengan mengambil dompet berisi uang sebesar Rp2.500.000, kartu ATM, sebuah jam tangan, iPhone, sepatu, tas, dan sepeda motor Honda PCX milik korban. Dalam pengakuannya, Irwan mengaku sayang kepada Bayu, walaupun mereka tidak berpacaran. Irwan mengaku sayang karena Bayu sangat baik padanya. Akan tetapi, dia tega membunuh Bayu hanya untuk menguasai hartanya. Saat Bayu tidak mau membayar lebih atas jasanya, serta dia melihat Bayu adalah seorang pemuda yang mapan dengan uang yang sangat banyak, maka rasa iri yang telah menumpuk di kepalanya berubah menjadi tindakan kriminal. Ini anak muda nggak punya cermin di mes tempatnya kerja kah? Siapa Bayu? Siapa dirinya sebagai Irwan? Anyway, dari hasil penangkapan Irwan, polisi juga menyita sebuah jaket, celurit, palu, bantal, dan barang lainnya sebagai barang bukti. Dari kasus ini, Irwan akan dihadapkan pada pasal 340 atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran baik untuk kita semua, karena kasus seperti ini sudah sering kali terjadi dan memakan banyak korban. Bahaya iri hati secara sosial merusak hubungan antar manusia, memicu perpecahan, menumbuhkan rasa benci dan dendam. Jaga diri kalian, apalagi buat kalian yang sering order-order online. Tetaplah waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye.